Sobat Fur, kembali lagi di Fur Talks. Ngobrol seru bareng Fur. Yeay, akhirnya kita kembali lagi di podcast kesayangan kita kali ini ya. Tapi sebelum itu mungkin kita bisa perkenalan diri terlebih dahulu ya. Mulai dari siapa nih? Dari kamu dulu Oke. deh. Halo Sobat Fur, kenalin aku Anya dan aku biasanya ada di program Around the World. Halo Anya. Hai. Anya, kita sapa dulu dong. Iya. Udah gak sabar. Oh iya, udah pengen kenalan ya. Halo Sobat Pur, nama aku Atoy. Aku dari program Under the Spotlight. Halo Atoy. Sekarang siapa nih? Aku dulu. Boleh. Oke. Halo Sobat Fur, kenalin nama aku Umi. Aku dari program Ruang Gelap. Halo Kak Umi. Halo Sobat Fur, aku Zera. Aku juga dari program Ruang Gelap. Sepasang nih ya. Iya, sepasang. Iya. Akhirnya kita bertemu kembali gitu ya. Walaupun kemarin abis Iya, siaran. habis siaran. Siaran ya. Kemarin banget malah. Oke, kira-kira gimana nih kabar Sobat Fur? Mungkin aku harap di cuaca yang mungkin kadang nggak nentu kayak gini tetap sehat terus ya. Kalau misalkan teman-teman yang ada di sini gimana nih kabarnya? Lagi sibuk apa nih kira-kira? Sibuk podcast. Sibuk Iya podcast sih. ya. Kita lagi sibuk podcast ini. Selain itu Selain Atoy. itu. Dan itu tuh. Apa ya? Apa kira-kira ya? Sibuk makrab kali ya. Karena kan lagi gencar-gencarnya ya makrab ya. Betul. Jadi Iya, panitia iya. gitu ya. Apalagi? Apalagi nih, apalagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Zera mungkin. Zera. Oke, kalau aku seperti biasa ya, aku sibuk kuliah, Fur, ngerjain tugas, kuliah, Fur, ngerjain tugas, Lagi. game. Kirain mau ngulang lagi nih kuliah Fur gitu guys. Kayak itu aja Yang sih. penting yang terakhir nggak sih? Oh iya. Iya. Game ya. Iya sih, Game, itu ya. refresh banget sih. Stress release. Apa nih game yang lagi kamu sering mainin, Zek? Aku banyak sih, aku dari game offline sampai game online-nya pun ada, kayak Plants vs Zombies, Roblox Game lama tuh. gitu. Roblox juga. Iya. Kita semua main gak sih? Iya Yang kayaknya. lagi Kamu rame. main kan ya? Main Yang lagi dong. Oh, kita semua main. Iya. Wow, Habis boleh ini nih kita mutualan. Main bareng ya guys? Ayo, Eh, bener. Siaran dari Roblox Oh, kali ya. aduh, seru ya kayaknya ya. Kalau ke Umi gimana nih? Selain tadi ya, aku juga kuliah furnugas gitu. Dan sebenarnya poinnya sama. Aku juga akhir-akhir ini lagi sering main Roblox gitu guys. Kalian pernah summit gitu nggak sih kayak naik gunung? Iya pernah sih. dong. Kan kita FOMO juga gitu ya kan. Meskipun FOMO. belum pernah summit yang asli di real gunung, Iya. tapi kayak yang penting udah pernah di Robloxnya gitu Iya, ya. ada gambarannya dulu lah gimana trekkingnya. Mapsnya tuh kayak unik-unik gitu nggak Iya. sih? Jadi kayak Iya. kalau main Roblox tuh selalu lupa waktu gitu, karena kayak explore dari maps ini ke maps yang lain. Betul, di Roblox tuh kayaknya semua tuh ada, ya nggak sih? Iya. Dari demo pun ada ya di Demo Roblox. Mau ada. ekstrakurikuler. Nah, Oh iya, Yang ada baru juga. kemarin di itu ya. Baru direalisasikan. betul. Ini kayaknya kalau misalkan kita ngomongin tentang generasi kita ya, itu kayaknya bakal banyak banget hal yang bisa dibahas karena unik-unik banget gak sih? Iya, Yes. Gen Z lah ya, Gen Ya Z. Gen Z Iya. banget ya. Jadi Sobat Fur, jadi obrolan kita hari itu juga tentang seputar dunia kita yaitu Gen Z, yaitu tentang Will Gen Z Dominate the World. Dari seru judulnya banget. aja kayaknya udah seru banget ya sih. Udah seru Apakah Setuju, kita setuju. akan menguasai bumi gitu ya? Iya betul, Gitu ya, udah gitu siap ya. banget sih sebenarnya. So Sobat Fur jangan kemana-mana karena kita setelah ini langsung ngebahas tentang Gen Z. So check it out. Oke Sobat Fur, nah kali ini topik yang bakal kita bawain itu kayaknya cukup relevan banget buat kita semua nih, yaitu tentang Gen Z gitu. Nah kalau misalnya kita ngomongin tentang Gen Z ya, mungkin apa ya, Gen Z ini kan cukup jauh ya jaraknya sama Gen Boomer gitu. Nah mungkin bisa dilihat lah perbedaan-perbedaan Gen Z dan juga Gen Boomer ini, entah itu dari perbedaan zaman mereka lahirnya, terus berpikir, atau mungkin juga arus-arus kemajuan yang mungkin semakin maju di generasi kita yaitu Gen Z. Nah kalau misalkan kita lagi ngebahas tentang Gen Z dan Gen Boomer ini, kayaknya nggak usah jauh-jauh kali ya, karena kalian bisa kita lihat dengan interaksi-interaksi yang mungkin cukup dekat dengan kita, yaitu interaksi kita dengan orang tua, ya kan? Iya benar, aku setuju banget sih. Karena apa ya, kita kan mungkin paling deket kayak seumur hidup yang paling lama tuh sama orang tua gitu ya. Dan kalau ngomongin Gen Boomer nih, salah satu orang yang aku inget, kalau aku pribadi inget adalah orang tua. Kayak mungkin kolotnya, terus hidupnya yang cukup monoton, terus template bangetnya, kayak
abis lulus kuliah nih, kalau misalnya mengikuti rules hidupnya Gen Boomer kayak lulus kuliah, kerja, terus habis itu beli rumah, nikah gitu ya. Padahal kita as Gen Z kalau misalnya ngomongin kayak hidup sekarang ya, bisa dapat gaji di atas UMR aja kayak udah alhamdulillah banget gitu gak sih? Nah itu dia guys. Kira-kira dari teman-teman nih, dari Atoy, dari Zera, apa yang kalian pikirin kalau misalnya lagi keinget sesuatu tentang Gen Baby Boomer? Baby boomer ya. Yes. Kalau dari aku sih karena baby boomer yang paling aku kenal itu orang tua, jadi ya mirip-mirip sih. Mereka kolotnya sama. Tapi kadang tuh menurutku mereka orangnya praktikal. Ngerti gak sih? Kayak mereka tuh kan nggak beda ya, nggak kayak Gen Z yang udah kena paparan segala macam internet. Tapi kalau mereka kan, mereka lebih konvensional menurutku. Jadi lebih gampang lah gitu. Tapi kayak lebih praktis orangnya. Terus nggak terlalu suka mengeksplor juga gitu nggak sih? Iya, jadi mereka monoton aja. Iya, sama sih. Kalau aku juga paling berpikiran soal orang tua yang kolotnya sama, terus hidupnya juga monoton, terus kayak apa ya, peraturan-peraturan hidup mereka tuh apa ya, lebih ke diatur banget. Jadi kayak tadi tuh dari kuliah, kerja, beli rumah, terus nikah gitu. Kalau misalkan Gen Z kan kayak Pengen ya kita explore gitu pengen ya. explore dulu, menikmati hidup dulu lah, baru entah itu menikah atau mungkin beli rumah gitu ya. Jadi basically itu Gen Z selalu mencari jati diri gitu. Betul. Mereka suka banget explore ya nggak sih? Iya. Boomer, ngomongin boomer ya. Tapi kalau boomer kayak dosen-dosennya juga boomer nih gitu. Beberapa iya ya. Iya sih, beberapa. beberapa. Ya, dan mereka mirip kayak kita nggak sih? Betul. Kadang Kalian bisa bedain antara dosen yang boomer sama yang milenial gitu. Iya yang kayak dosen-dosen baru yang masih muda tuh kayak beda banget gitu kan Iya. ya. Cara ngajarnya segala macam gitu. kebanyakan juga kalau dosen-dosen yang baby boomer gitu kan mereka kebanyakan kayak lebih suka tugas-tugas yang fisik-fisik gitu kan, yang misalkan pakai tulis kertas tangan. tulis tangan gitu. Beda sama dosen-dosen yang milenial atau mungkin Gen Z gitu kan, mereka lebih suka udah dibuat chat lewat kayak ketikan aja gitu, terus dikumpulin gitu. Itu perbedaan, kayaknya perbedaan generasinya tuh di situ. Kelihatan yang kena paparan internet yang mana, yang paparan paper yang ditulis tangan yang mana gitu kan. Betul. Tapi kalian pernah gak sih kayak apa ya, ngelihat orang tua kalian tuh kerjaannya yang itu aja, lama banget. Iya. Benar. Kayak dari mereka pertama kali intern gitu mungkin ya, sampai sekarang pensiun tuh tetap di situ. Betul Dan sih. Jujur iya. Iya kayak 10 tahun, 20 tahun gitu. Mereka gak gonta-ganti. Kerjanya juga itu terus Profesinya kan. sama ya. Nggak ada Pikir-pikir ya selingan. juga loh, dari aku kecil banget kayak bayi kayaknya kerjaan orang tuaku sama sampai sekarang deh. Iya kan? Jangan-jangan kalian sama juga gak sih? Iya. Aku baru kepikiran gitu ya kalau bisa ya. Sekarang tuh mereka di satu bidang aja, nggak ganti-ganti gitu. Beda lagi sama Gen Z. Yang mereka tuh itu, mereka nyari jati diri mereka kan. Iya. Kayak kemana-mana, pindah-pindah. Mereka kalau udah dapat gaji nggak bisa settle, udah beli barang, beli mobil, beli HP, beli nyicil cicilan gitu kan ya. Kalau baby boomer kan mereka ya udah beli rumah, udah gitu investasi jangka panjang kayak begitu. Oke, jadi kalau Gen Boomer ini tuh hidupnya kan pada zaman dimana ekonomi mereka tuh lagi naik-naiknya ya. Abis Perang Dunia II kalau nggak salah. Jadi mereka tuh ngerasain masa dimana kerja kantoran ini menjadi cita-cita utama mereka gitu. Jadi kayak semakin stabil kerja kalian tuh makin keren kalian dipandang di masyarakat. Nah biasanya keloyalitasan ini tuh juga jadi pengaruh dalam cara kerja mereka dulu. Kayak biasanya yang loyal ini tuh bakal dapet kepercayaan yang gede, terus dia bisa aja dinaikin nih jabatannya. Makanya kalau kalian lihat nih ada pejabat nih yang dulunya mungkin jadi supir gitu ya, mungkin itu juga apa ya, seperti yes man, dan dia tuh bisa tiba-tiba jadi anggota DPR dalam waktu 3 tahun karena dia punya keloyalitasan itu. Gitu. Jadi mungkin itu kali ya kayak alasan kenapa orang tua kita gitu ya, gen-gen baby boomer tuh kayak jarang banget berganti pekerjaan. Karena mereka kayak lebih mikirin ke settlean dulu gitu gak sih? Iya. Iya, berarti kan mereka kita nih udah ngomongin cara pandang ya. Iya, cara pandangnya. mereka Iya. tuh beda.
kalau ngomongin tentang baby boomer kan kayak mereka punya yang tradisional ya, stabil gitu, loyal, penghasilannya harus tetap gitu. Yang lama-lama tuh kayak tangga naik step by step gitu ya. step gitu. Kan kalau kayak Gen Z kayak kita, tumbuhnya kan sama pakai teknologi lah Iya ya. kayak udah di kiri kanan tuh kayak ada banyak distraksinya gitu nggak sih? Iya makanya kan banyak video tentang Gen Z yang resign di umur 25 tahun, besoknya udah dapat kerjaan lain. Iya betul. Dan itu beda-beda tuh bisa kayak semua pekerjaan tuh kayaknya bisa diambil deh sama teman-teman Gen Z ini. Iya. Buat nyoba hal-hal baru gitu. Lebih fleksibel gitu ya. Apa mungkin karena lapangan pekerjaannya makin banyak kali ya gitu ya. Bisa jadi. Bisa jadi ya. Sama mungkin jiwanya eksperimental kali ya. Iya, Jadi mereka kayak pengen keluar dari sistem atau nyoba-nyoba banyak hal baru. Dan kebanyakan Gen Z tuh kayak mikirnya mumpung masih muda dan kayak masih banyak hal yang perlu dicobain gitu gak sih? Dan kalau misalnya gen baby boomer yang aku rasa tuh mereka kayak terlalu mikirin resiko, terus kayak mau ngambil suatu kesempatan tuh dipikirin yang kayak lama banget. Sampai pada akhirnya nggak diambil. Iya. Settle aja di situ. Iya, terus juga kalau misalkan Gen Z tuh kayak mereka tuh bisa nggak sih kayak yang misal dia udah dapat kerjaan tetap, terus dia tuh mencoba untuk mencari pekerjaan baru kayak selingan gitu lah, entah itu dia jadi pekerja kantoran sembari jadi content creator gitu-gitu kan. Iya, beda-beda sih. Iya. Dan lagi-lagi mungkin karena apa namanya tantangan hidup kali yang berbeda. Mungkin tadi sesuai yang udah diomongin Zera tadi, kalau misalnya gen baby boomer kan hidup setelah Perang Dunia Kedua gitu. Jadi lebih mikirin kesetelan atau kemapanan hidupnya. Jadi mereka tuh masih yang aturannya ketat banget, terus nilai hidupnya juga kayak yang masih hormati orang tua, terus nggak boleh banyak protes. Pokoknya hidup harus stabil dulu. Makanya mereka tuh percaya hidup itu dibangun pelan-pelan, step by step, tapi harus pasti. Kayak kerja keras, punya rumah, punya tabungan, baru deh bisa yang macem-macem gitu. Nah, kalau menurutku sih itu karena baby boomernya udah settle. Jadi yang ke bawahnya itu jadi aman. Oh, udah merasa biasa udah ada rumahnya gitu nggak sih? Jadi kayak jadi pewaris gitu ya. Makanya mereka bisa kayak kemana-mana gitu kan. jangan-jangan perintisnya tuh dari si baby boomer boomer tadi. Bisa jadi. Dan Gen Z inilah para pewarisnya. Nah, itu. Nah kalau misalkan tadi kan kita udah ngomongin kayak misalkan dunianya para baby boomer ya. Kalau misalnya kita ngomongin tentang dunianya Gen Z itu kayaknya bakal beda banget gak sih? Karena mereka tuh lebih progresif, terus lebih terbuka sama segala macam isu yang ada. Dan juga mereka tuh gak takut buat ngomong. Nah mereka itu kayak punya apa ya, kayak punya mental kalau misalkan ada yang gak bener itu pasti harus diomongin secara langsung. Nah dunia buat mereka tuh kayak thread di Twitter atau X gitu gak sih? Kayak orang-orang tuh kayak bisa nyumbang opini mereka, terus bisa kayak entah itu nyambung atau enggak tuh mereka tetap yang kayak yaudah yang penting ngomong aja dulu daripada nggak ikutan ngomong gitu. Yapping aja. Iya betul, yapping. Nah kalau misalkan buat Gen Z ya, kalau ngomongin tentang kerja, mereka tuh nggak cuma cari duit gak sih? Mereka tuh pasti kayak nyari pengalaman juga, terus kesempatan buat belajar, terus juga ya work life balance lah katanya, ya kan. Jadi kayak biar kepala tuh nggak yang terlalu banyak stres gitu, akhirnya meledak gitu. Akhirnya mereka nyari kerjaan yang bisa dipakai buat kemana-mana juga gitu. Nah kalau misalkan tadi kita juga sempat ngomongin cara pandang para baby boomer, ya kan. Sekarang kita kayaknya kalau misalkan ngomongin cara pandangnya Gen Z ya, mereka ini lebih ngejar kebebasan dalam kerja, ya nggak sih? Setuju. Ya kan. Nah mereka itu kayak nggak mau kerja demi gaji doang, tapi mereka tuh pengen kerja buat gimana sih kerja kita tuh bisa menimbulkan makna yang berharga gitu. Nah Gen Z itu juga lebih terbuka lah soal keberagaman gitu. Terus mereka itu nggak kaku lah sama latar belakang orang, gender atau cara berpikir orang-orang. Nah kalau misalkan mereka itu dapat perusahaan yang mungkin nggak membuat mereka ini ngerasa kayak nyaman atau apa ya, fleksibilitas gitu, mereka tuh bakal nyari perusahaan-perusahaan lainnya yang mungkin lebih ngebuat mereka nyaman dan lebih ngebuat mereka berkembang gitu. Ya lagi-lagi beda ya sama gen baby boomer gitu ya. Betul. Karena mereka tuh lebih fokus kepada menjaga stabilitas dan finansial gitu. Jadi kayak nggak terlalu meduliin yang namanya tadi fleksibilitas atau kenyamanan di lingkungan kerja. Karena yang penting gajinya aman, terus semuanya kayak apa ya, hal-hal yang menyangkut finansial nih aman, mereka kayak nguat-nguatin aja gitu.
karena kebanyakan dari mereka nih ya menurut survei ya teman-teman yang pernah aku dengar, yang pernah aku baca, karena aku juga sering mengikuti kayak pertikaian drama dari Twitter gitu ya, yang kayak aduh Gen Boomer tuh gini. Nah mereka tuh katanya lebih fokus ke tujuan yang kayak penghasilannya tetap, terus posisi yang kayak pelan-pelan naik gitu, jadi keamanan finansial buat mereka yang utama gitu sih. Tapi by the way nih teman-teman, setelah mendengarkan hal itu, kalian tuh prefer buat gaya kerja yang mengejar finansial, terus kayak ngejar apa tadi ya? Kenyamanan. Bukan makna. Makna kenyamanan, atau kayak yang kayak Gen Boomer tadi yang finansial sama naik pangkat. Oh naik terus gitu Iya ya? naik terus. Kayak Pokoknya step by mungkin step gitu ya. Yang dramatis sama yang konvensional. Iya. Jadi siapa nih? Siapa nih? Dari Zera mungkin. Kalau aku mungkin lebih mentingin kenyamanan ya. Karena kalau misalkan mau ngomongin konsisten kerja tuh kayak kita tuh harus nyaman dulu sama pekerjaannya, entah itu mau ada resiko atau enggaknya, setidaknya kita nyaman dulu lah di pekerjaan itu gitu. Jadi nyari aman ya. Iya, nyari aman dulu. Jawabannya Gen Z banget ya. Gen Z Apa banget. gimana? Kalau aku beda, aku Gimana juga tuh? baby boomer karena kan sudah terlaksanakan di lapangan, bener kan? Ada Ah faktanya iya gitu. betul sih. Keamanan finansial. Iya gitu. mereka aman-aman semua tuh Iya. finansialnya. Karena aku sukanya ya udah monoton aja kalau kerja ya kan, naik. Jadi kayak duitnya makin banyak, enggak dong. Summit lagi dong ya, summit lagi. Itu kayak gitu. Kalau aku lebih demen baby boomer jujur. Karena lebih aman lah menurutku. Anya gimana ya? Kalau aku sebenarnya nggak setuju sama mereka berdua gitu lah. Aku tipe orang kalau misalkan kerja mungkin lebih ke gayanya baby boomer ya. Mereka kan karena stabil terus akhirnya bakalan terus naik terus gitu ya. Cuma di samping itu pasti karena sebagai Gen Z juga berarti kan pasti ngerasa kayak aduh bosen lagi nih paling kayak nyari selingan lah, kerja selingan gitu. Jadi kayak mixin dua hal itu kali Iya ya. betul. Tapi setelah mendengarkan ini pendapat kita semua tuh kayak aduh ternyata benar-benar berbeda banget gitu ya, dan sejujurnya cukup bisa dipahamin gitu loh. Dan mungkin kayak pertikaian kalian sering gak sih kayak lihat di sosial media gitu, kayak banyak orang yang ngeluhin Gen Z ini gini gitu loh. Padahal setelah kita telaah lagi, setelah kita pikirin lagi, alasannya tuh ada gitu. Tapi sebenarnya ya walaupun sering kelihatan beda nih, Gen Z sama baby boomer nih sebenarnya punya potensi besar loh buat saling melengkapi gitu. Nah kalau baby boomer ini kan kayak membawa pengalaman yang panjang, terus koneksi mereka yang luas, terus juga mereka nih sabar buat ngehadepin situasi mereka yang rumit. Nah hal ini tuh susah banget dipelajari kalau misalkan kita ini belum jump in gitu, belum terjun ke proses hidup yang kayak mereka gitu. Nah tapi di sisi lain Gen Z ini juga datang nih bawa energi yang fresh, mereka bawa ide-ide baru, terus juga mereka nih punya kemampuan adaptasi yang cepat gitu. Kalian setuju gak sih? Setuju banget. Ya. Apalagi kalau tadi kembali ke belakang tadi yang kita obrolan Roblox gitu ya. Idenya kayak out of the box gitu gak sih si Gen Z ini? Aneh-aneh. Iya. Mereka dramatis banget pokoknya. Iya kayak intinya terutama kayak di dunia digital itu ya, Gen Z tuh kayak cepet banget. Jadi mereka tuh kayak bisa ngelihat perubahan, kayak bisa ngelihat permasalahan ini juga menjadi peluang gitu. Dan Gen Z tuh kayak melek banget sama tren, entah itu misalkan lagi tren Roblox nih, kita manfaatin buat misal bikin gini terus tiba-tiba ada demo di Roblox, tiba-tiba mereka juga bisa dapet temen, perkumpulan, komunitas dari Roblox itu. Aku tuh tadi tuh setuju banget sama yang kata Zara, kalau misalkan dua generasi ini tuh kalau misalkan digabungin tuh bisa bisa kerja bareng gitu, bisa saling melengkapi satu sama lain gitu ya. Karena kalau misalkan dipikir-pikir ya, hasilnya tuh bisa saling menguatkan gitu loh. Jadi kayak boomer ini bisa ngasih arahan terus menjaga stabilitas. Nah sementara para Gen Z ini ngebuat ide-ide yang relevan atau mungkin yang sedikit gila dan out of the box tadi. Terus akhirnya, dan biasanya tuh ya kalau Gen Z itu bikin ide tuh pasti langsung dieksekusi gak sih? Udah gas aja dah kita langsung kerjain gitu kan. Nah jadi kayak kerjaan atau proyek yang mereka dua generasi kerjain itu jadi kayak lebih mateng, efisien, dan juga kayak
tetap ngikutin perkembangan zaman yang ada, ya nggak sih? Ya setuju banget. Jadi mungkin ada dua karakteristik yang beda gitu, meskipun beda banget ya kalau dari obrolan kita tadi, Gen Z seperti kita dan Boomer yang karakteristiknya itu hampir berkebalikan. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita cari jalan tengahnya nih ya teman-teman buat kerja bareng, itu tuh bisa banget gitu. Kalau kita bisa coba saling ngerti, kayak kita ngertiin Gen Baby Boomer, terus Gen Baby Boomer juga coba ngertiin kita, itu tuh kayak bisa kayak wah banget gitu gak sih? Kayak jadi kolaborasinya tuh oke banget gitu. Tapi mungkin kuncinya tuh di komunikasi, terus ngobrol terbuka dan mau dengerin satu sama lain. Gimana menurutmu tuh? Apa nih, kayak gimana nih? Ya tadi Gen tentang Z ya, iya Gen Z Gen dan Boomer. Boomer dalam kayak berkolaborasi dalam Jujur, bekerja gitu loh. aku punya pandangan sendiri sih karena mikir Gimana ya. tuh? Kalau dalam konteks pekerjaan, kalau menurutku yang kalau kita dalam satu perusahaan, pemimpinnya harus baby boomer. Karena kalau menurutku mereka itu kan orangnya stabil. Iya. Jadi mereka kalau ngambil keputusan segala macam itu dengan kepala dingin gitu loh. Lebih stabil lah orangnya. Nah, kalau mereka yang dengan staff-staffnya, kalau menurutku itu baru para Gen Z, dia memberikan apa ya? Ide-ide baru. Pemikiran iya kayak gitu. Kalau menurutku sih itu yang ideal. Gitu. Tapi what if nih ya, kita kayak misalnya idenya out of the box banget nih. Tapi dari Gen Baby Boomer alias si bosnya kita tuh kayak masih belum ngerti kalau ide itu tuh bagus. Maksudnya kayak nggak di ACC gitu loh. Tahu lah ya, paham lah ya. Pasti akan selalu ada yang kayak begitu sih jujur ya. Namanya perbedaan pemikiran segala macam antara baby Dinamika boomer gitu ya di- iya. dalam pekerjaan. Ya, menurutku sih Menarik sih. kalau mereka bisa mengerti satu sama lain ya, dikolaborasikan gitu loh, itu sih keren banget maksudku. Oh berarti mungkin ideal, kayak gitu ideal. Tapi mungkin dari si bosnya yang Gen Baby Boomer tadi harus mencoba untuk mengerti Gen Z juga gitu gak sih? Iya. Dan mencoba untuk memahami trennya gitu. Nah, Sifatnya boleh Gen Baby Boomer, tapi untuk ide-idenya tetap Iya. versatile gitu ya kan. Samanya I kayak ke see. Gen Z juga gitu. Dia juga harus mengerti gimana bosnya berpikir segala macam. Jadi pada intinya tuh yang penting tuh saling menghargai aja gak sih kedua generasi ini tuh. Karena kalau misalkan gak saling menghargai nanti bakalan bentrok deh ide-ide mereka, yang kayak yang satu gak setuju lah, yang satu mikir kayak aduh kolot banget lu gitu kan. Makanya kayak aduh kalau misalkan gak saling mengerti kan pasti bakalan beda gitu kan. Oke, nggak kerasa ya kita ternyata udah di penghujung obrolan kita nih. Seru nggak sih ngomongin generasi kayak gini, ngelihat insight dari teman-teman kita sebagai Gen Z gitu. Jujur seru banget Seru, banget. seru. Karena kayak dapat insight baru gitu loh, gimana cara kita bisa memahami Gen Baby Boomer gitu yang ternyata mereka tuh latar belakangnya kayak beda gitu ya dari kita. Jadi kita harus lebih memahami gitu kan. Iya, ya. kita bisa saling memahami gitu ya. Kayak bener banget nih kalau misalkan buat disimpulin nih, jadi intinya sih perbedaan antara baby boomer dan Gen Z ini udah kelihatan beda banget lah. Nah, baby boomer ini punya pengalaman dan keteguhan yang nggak bisa dipelajari secara instan, tapi sementara Gen Z ini punya semangat dan kreativitas mereka masing-masing yang bikin segalanya ini menjadi fresh gitu ya. Nah, biar bisa saling mengerti, kuncinya kita saling mengerti antara Gen Z dan Iya. baby boomer. Gak semuanya harus sama, gak semua hal tuh harus cocok, dan tapi kalau bisa saling isi kekosongan ya kenapa enggak gitu. Itu tuh udah cukup yang namanya buat bikin kolaborasi kita tuh jadi lebih kuat gitu, jadi bisa jadi pegangan gitu kan. Nah, buat kita Gen Z jangan mau ngeluh soal perbedaan gitu ya, tapi mulai cari cara biar bisa belajar dari generasi sebelumnya. Mereka dijadiin pelajaran, baru maaf guys, di kita tuh dirombak lagi gitu, diperbarui gitu teman-teman. Belajar untuk berkolaborasi gitu ya. Iya ya. So menurut kalian kalau misalkan disuruh pilih nih mau jadi tim main aman ala boomer atau tim ekspor terus nih ala Gen Z, atau malah mau jadi hybrid yang ngambil yang terbaik dari dunia ini, gimana? Mungkin kita tanya Sobat Fur aja kali ya. Iya, karena tadi kita udah menyuarakan opini Iya. kita kan. Oh iya nih. Oke, kalau buat Sobat Fur nih boleh komen di bawah ya. Dan jangan lupa nih buat ikutin terus konten Fur, dan jangan lupa buat tonton podcast kita di bulan depan. Betul banget. Hanya di mana, Zan? Hanya di Fur Talks. Ngobrol seru bareng Fur. See you. See you.